Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelas Meteorologi 7C, kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Reza Jaya Prabandaru, dan rekan saya Maria Octavia Rosali Hutagalung. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami memaparkan penjelasan tentang pengaruh siklon tropis terhadap aktivitas maritim. Adapun maksud dan tujuan pembuatan video ini itu adalah untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Meteorologi Maritim dengan dosen pengampu Bapak Dr. Aris, MSI. Nah, di sini ada definisi siklon tropis. Menurut BMKG, siklon tropis adalah sistem tekanan rendah non-frontal berskala sinoptik dan merupakan badai yang memiliki intensitas besar dan radius rata-rata mencapai 150 sampai 200 km. Dan terbentuk di atas lautan atau perairan yang mempunyai suhu permukaan laut yang hangat lebih dari 26,5 derajat Celcius, yang disertai angin kencang yang berputar di pusat siklon dengan kecepatan 63 km per jam. Menurut BOM, siklon tropis sebagai sistem tekanan rendah yang terbentuk di atas perairan tropis yang hangat. Mereka biasanya terbentuk ketika suhu permukaan laut di atas 26,5 derajat Celcius. Kemudian siklon tropis dapat berlanjut selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, dan dapat mengikuti jalur yang tidak menentu. Siklon akan menghilang setelah bergerak di atas permukaan atau di atas lautan yang lebih dingin. Berikut ini adalah daftar global WMO. Yang pertama, RSMC Miami Hurricane Center di daerah Amerika dengan tanggung jawab di wilayah Laut Karibia, Teluk Meksiko, Atlantik Utara, dan Pasifik Utara bagian timur. Yang kedua, RSMC Tokyo Typhoon Center oleh negara Jepang dengan tanggung jawab wilayah Pasifik Utara bagian barat dan Laut Cina Selatan. Yang ketiga, RSMC Tropical Cyclone New Delhi, India, dengan wilayah tanggung jawab Teluk Bengal dan Laut Arab. Yang keempat, RSMC La Réunion Tropical Cyclone Center, Meteo France, di mana wilayah tanggung jawabnya di Samudra Hindia Barat Daya. Yang kelima, RSMC Nadi Tropical Cyclone Center, di mana tanggung jawabnya itu di Samudra Pasifik Barat Daya. Kemudian yang keenam, RSMC Honolulu Hurricane Center, yang tanggung jawabnya di Samudra Pasifik Barat Daya. Kemudian ada TCWC di mana Tropical Center Warning Center, di mana yang pertama TCWC Perth dengan wilayah tanggung jawab Samudra Hindia Tenggara. Yang kedua TCWC Darwin dengan tanggung jawab Laut Arafuru dan Teluk Campentaria. Yang ketiga TCWC Brisbane dengan wilayah tanggung jawab Laut Coral. Keempat, TCWC Wellington di Laut Tasman dan TCWC Jakarta di Maritim Kontingen Wilayah Indonesia. Pembentukan siklon tropis. Terbentuknya siklon tropis dipengaruhi oleh beberapa faktor dan syarat pendukung, diantaranya yang pertama, suhu permukaan laut yang hangat atau lebih dari 26,5 derajat Celcius hingga kedalaman 60 meter. Yang kedua, kondisi atmosfer yang tidak stabil sehingga dapat terbentuknya awan CB, di mana awan ini merupakan awan guntur yang menandakan wilayah konvektif yang kuat. Ini sangat penting dalam pertumbuhan siklon tropis. Yang ketiga, atmosfer yang relatif lembab di ketinggian 5 km. Ketinggian ini merupakan atmosfer panas menengah yang apabila dalam keadaan kering, maka tidak dapat mendukung bagi pertumbuhan siklon tropis. Yang keempat, berada pada jarak 500 km dari khatulistiwa. Meskipun terdapat sedikit kemungkinan siklon tropis terbentuk di dekat ekuator. Yang kelima, gangguan atmosfer di dekat permukaan bumi berupa angin yang berpusat dengan disertai kumpulan angin. Serta yang keenam yaitu perubahan kondisi angin terhadap ketinggian yang tidak terlalu besar. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Maria. Maria, silakan. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan terkait dengan struktur siklon tropis itu sendiri.
siklon tropis itu sendiri terdiri pertama atas mata siklon. Mata siklon ini merupakan wilayah pusat siklon yang tekanannya sangat rendah dan keadaan angin di dalamnya itu calm dengan cuaca yang cerah. Nah, kemudian selain mata siklon ada dinding mata siklon. Ini merupakan bagian paling berbahaya, yaitu dia ada di sekeliling mata siklon tropis yang merupakan wilayah dengan kecepatan angin yang sangat tinggi dan juga menyebabkan adanya curah hujan yang sangat tinggi juga. Kemudian ada pita hujan. Pita hujan ini merupakan struktur awan konvektif atau stratiform dengan presipitasi yang berasosiasi dengan area hujan yang memanjang secara signifikan. Selanjutnya, adalah klasifikasi intensitas siklon tropis. Skema klasifikasi siklon tropis itu untuk berbagai wilayah dibedakan berdasarkan tingkat kerusakan maksimum yang ditimbulkan oleh siklon itu sendiri. Kerusakannya bervariasi, biasanya tergantung pada jarak dari zona angin maksimum, pemaparan lokasi, yaitu lokasinya itu terlindung atau tidak dari siklon itu sendiri, kemudian standar bangunan yang ada di sekitaran wilayah tersebut, kemudian ada tipe vegetasinya, dan juga banjir dan gelombang yang dihasilkan dari akibat siklon tropis itu sendiri. Selanjutnya, siklus hidup siklon tropis itu terbagi atas 4, yaitu yang pertama ada pembentukan, kemudian belum matang, kemudian memasuki fase matang, dan pelemahannya. Pada fase pembentukannya, itu ditandai dengan adanya gangguan atmosfer, yang ditandai dengan munculnya awan CB yang mulai berbentuk spiral. Kemudian memasuki fase belum matangnya, bisa terlihat dengan wilayah konvektifnya itu mulai kuat dengan terbentuk lebih teratur dan lebih spiral yang ditandai dengan tekanan udara yang mulai turun bisa mencapai 1000 milibar dan kecepatan angin maksimumnya yang mulai meningkat. Dan kemudian memasuki fase matang ditandai dengan wilayah bersuhu paling hangat di tengah-tengah sistem perawanan dengan angin permukaannya pada pusatnya itu tenang dengan dikelilingi awan konvektif tebal di sekeliling yaitu dinding matanya. Kemudian memasuki fase pelemahan, ini merupakan tahap punah di mana pusat siklon yang hangat mulai menghilang dan tekanan udaranya mulai meningkat kembali dan nilai kecepatan angin maksimumnya mulai melebar menjauh dari pusat siklon. Skala Saffir-Simpson ini merupakan skala yang digunakan untuk mengukur intensitas dari kekuatan siklon tropis itu sendiri. Nah, skala Saffir-Simpson itu awalnya digunakan untuk menjelaskan hubungan kerusakan yang diamati dengan efek dari angin, tekanan, dan lonjakan badai atau storm surge yang dapat menyebabkan kerusakan tersebut. Nah, di kolom yang pertama ini merupakan kategori badainya. Saffir-Simpson itu mengkategorikan siklon tropis menjadi 5 kategori. Kemudian kategorinya ini memiliki rentang kecepatan angin maksimum dan kecepatan angin maksimum digunakan untuk menentukan kategori Simpson. Jadi dari kategori yang paling rendahnya itu kategori 1 dengan damage atau kerusakan yang ditimbulkan itu yang paling ringan atau minimal dan akan terus naik hingga kategori 5 yang masuk dalam level katastropik. Selanjutnya, dampak siklon tropis terhadap aktivitas maritim itu sendiri. Yang pertama, yaitu mempengaruhi sekitaran pelabuhan. Di pelabuhan itu sendiri dapat dilihat dengan terjadinya ada storm surge dan juga angin kencang. Dan untuk di lautan sendiri, siklon tropis itu dapat menimbulkan gelombang tinggi disertai dengan angin kencang. Dan untuk dampak siklon tropis ini sendiri sebenarnya bervariasi tergantung dengan intensitas dari siklon tropis itu sendiri. Selanjutnya yaitu salah satu dampaknya yaitu storm surge akan dijelaskan oleh teman saya Reza Cahir. Storm surge adalah kenaikan abnormal permukaan air laut selama badai. Diukur sebagai ketinggian air di atas gelombang astronomi normal yang diprediksi. Lonjakan ini terutama disebabkan oleh angin badai yang mendorong air ke darat. Amplitudo gelombang badai di lokasi tertentu tergantung pada orientasi garis pantai dengan jalur pantai, intensitas, ukuran, kecepatan badai, dan barometri lokal.
Selanjutnya ada gelombang laut, di mana gelombang laut itu adalah pergerakan permukaan air laut akibat hembusan angin. Angin yang bertiup di atas permukaan air dapat menimbulkan gelombang dan membawa suatu kecepatan yang mempunyai energi. Tinggi gelombang merupakan jarak lurus antara puncak gelombang dengan lembah gelombang. Pembentukan gelombang. Yang pertama, energi yang dipindahkan ke air laut, kemudian angin berhembus di atas permukaan air laut dan menimbun massa air laut sehingga membentuk gunungan air yang disebut gelombang. Besarnya gelombang sangat dipengaruhi oleh angin. Jika anginnya besar, maka gelombang yang terbentuk juga besar. Gelombang juga dapat terjadi karena adanya gempa bumi dan gaya gravitasi bulan dan matahari. Dan semakin luas daerah yang dipengaruhi tiupan angin atau vent, semakin tinggi juga gelombang yang terbentuk. Berikutnya di sini ada penghindaran siklon tropis atau siklon tropis evasion, di mana pada gambar di sini ada gambar siklon tropis di wilayah BBU dan di BBS. Di siklon tropis di BBU itu pergerakannya berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian pada gambar terlihat di sebelah kanan siklon tropis di BBU ini mempunyai angin yang lebih kencang dibanding sebelah kiri. Begitupun sebaliknya dengan di BBS. Siklon tropis di BBS ini bergerak searah dengan jarum jam. Dan di sebelah kiri ini anginnya lebih kencang dibanding sebelah kanan. Kemudian ada satu contoh di bawah pada gambar siklon tropis di BBU, di mana siklon tropis ini dibagi menjadi dua wilayah. Yang pertama itu less dangerous semicircle dan sebelah kanan ini dangerous semicircle. Untuk para kapal pada saat di siklon tropis di wilayah BBU wajib untuk melajukan kapalnya dengan berlawanan dengan siklon, yaitu dengan belok ke arah kanan supaya tidak tertarik ke pusat lingkaran siklon tersebut. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Maria. Selanjutnya, dalam melakukan monitoring siklon tropis di pelabuhan bisa dilakukan dengan melalui beberapa media ataupun beberapa penggunaan penyebaran berita. Yang pertama ada NHC warning atau bulletin. Kemudian bisa menggunakan juga lokal radio atau stasiun TV di sekitaran area lokal. Kemudian ada Port Authority atau Coast Guard di sekitaran pantai juga, dan juga bisa disebarkan melalui internet. Selanjutnya, sedangkan untuk monitoringnya siklon tropis di lautan atau saat perjalanan kapal, biasanya bisa dilakukan dengan National Hurricane Center atau NHC dengan peringatannya setiap 6 jam yang dilakukan pada pukul 3, 9, 15, dan 21 UTC. Atau bisa juga menggunakan via Navtex, SafetyNet, Annotate on Weather Facsimile Card, Charts, dan juga Private Weather Routing Companies, ataupun menggunakan email. Nah, berikut merupakan salah satu contoh siklon tropis yang baru-baru ini terjadi di sekitaran Indonesia, yaitu siklon tropis Darian. Siklon tropis Darian ini awalnya terbentuk dari bibit siklon tropis pada tanggal 18 Desember jam 12 UTC di sekitaran Samudra Hindia di sebelah barat daya Bengkulu. Kemudian bibit siklon tropis ini terus berkembang sehingga pada tanggal 18 Desember jam 19 UTC menjadi siklon tropis Darian dengan kategori 1, di mana tekanan udaranya yaitu sekitar 995 milibar dengan kecepatan angin mencapai 40 knot. Pergerakan dari siklon tropis Darian ini diprediksi akan menjauhi Indonesia, yaitu ke arah selatan barat daya Samudra Hindia. Nah, sehingga diperkirakan bahwa dampak tidak langsung terhadap cuaca di Indonesia akibat dari siklon tropis ini tidak begitu signifikan. Perkembangan siklon tropis ini
termaksud cukup kuat, di mana pada tanggal 19 Desember jam 16 UTC, dia sudah memasuki kategori 2 dengan tekanan udara sekitar 981 milibar dan kecepatan anginnya mencapai 65 knot. Kemudian hari berikutnya tanggal 20 Desember jam 1 UTC, dia juga sudah memasuki kategori 3 atau dengan kecepatan angin 75 knot dan tekanan udaranya 974 milibar. Kemudian dia masih terus berkembang hingga tanggal 20 Desember jam 13 UTC memasuki kategori 4 dan tekanan udaranya makin berkurang hingga 941 milibar dan kecepatan udaranya masih mencapai 110 knot. Dan tanggal 21 Desember jam 19 UTC dia memasuki kategori 5 dan per tanggal 22 Desember jam 1 UTC dia memasuki kategori siklon tropis intense tropical cyclone. Namun walaupun siklon tropis ini tergolong dengan intensitas yang cukup besar karena letaknya berada cukup jauh dari perairan dari wilayah Indonesia dengan trek pergerakannya yang menjauhi Indonesia, maka siklon tropis ini tidak terlalu berpengaruh terhadap aktivitas maritim di Indonesia. Namun tak bisa dipungkiri pada awal pembentukannya saat masih bibit siklon dan waktu dia terbentuk menjadi siklon tropis kategori 1, dia menimbulkan beberapa dampak seperti ada curah hujan yang cukup tinggi di sekitaran pesisir Pulau Sumatera bagian barat dan juga bagian selatan Jawa. Dan juga siklon tropis ini memberikan dampak seperti adanya gelombang laut tinggi di beberapa pelabuhan di Indonesia. Namun untuk dampak yang cukup signifikan itu tidak terlalu berpengaruh di Indonesia. Bisa dilihat bahwa siklon tropis yang menjauhi Indonesia saja dapat memberikan dampak tidak langsung kepada cuaca di Indonesia. Maka dari itu siklon tropis ini sangat berbahaya karena jika dia terbentuk di dekat Indonesia dan jika trek pergerakannya mendekati wilayah Indonesia, maka dia akan menyebabkan dampak yang bisa sangat signifikan, terutama jika intensitas siklon tropis itu sendiri sangat besar. Sehingga perlu dilakukannya warning peringatan dini yang dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia agar dapat mengurangi dampak dari terbentuknya siklon tropis ini sendiri. Baik, cukup sekian paparan dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih pada Bapak Dr. Aris Kristianto selaku dosen pengampu mata kuliah Meteorologi Maritim, dan juga tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang telah mungkin menonton video ini. Semoga mendapatkan tambahan ilmu serta informasi terkait siklon tropis. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.